Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih gimana rasanya memimpin saat dunia di sekeliling kalian terasa mau hancur berkeping-keping? Kita bakal ngebedah satu kisah epik banget tentang gimana Abu Bakar As-Siddiq ngadepin ujian krisis paling krusial dalam sejarah awal Islam. Kita bakal lihat gimana jeniusnya beliau memadukan kecerdasan emosional tingkat tinggi sama keteguhan hati yang benar-benar nggak bisa digoyahkan buat ngelewatin badai besar setelah wafatnya Rasulullah. Ini benar-benar studi kasus kepemimpinan krisis yang luar biasa. Coba deh kalian bayangin suasananya. Atmosfer di Madinah saat itu tuh lagi berat-berat banget. Bener-bener duka yang super menyesakkan dada persis setelah Rasulullah wafat. Kesedihannya tuh begitu mendalam dan bikin syok parah, sampai-sampai sosok sekuat Umar bin Khattab aja awalnya nolak kenyataan. Umar sempat bersikeras kalau Nabi itu nggak wafat, melainkan cuma pergi sebentar nemuin Tuhannya, kayak Nabi Musa. Bayangin, ini nunjukin ke kita betapa terguncangnya mental umat saat itu. Masuk ke bagian pertama, kita ngebahas soal badai duka dan krisis multifront yang datang bertubi-tubi. Negara Islam yang ibaratnya masih seumur jagung ini tiba-tiba di ujung tanduk, nyaris pecah dari dalam. Perhatiin deh betapa cepatnya krisis ini bergulir. Pertama, wafatnya Rasulullah yang bikin semua orang berduka. Kedua, tiba-tiba muncul perkumpulan di Sakifah Bani Saidah yang nandain adanya kekosongan politik. Dan yang ketiga, di waktu yang bersamaan, persiapan pemakaman Nabi masih berlangsung. Peristiwanya benar-benar bertumpuk. Waktu terus berdetak tanpa ampun dan jujur aja boro-boro ada waktu buat sekedar duduk meratapi kehilangan, ancaman perang saudara tuh udah kelihatan jelas di depan mata. Lanjut ke bagian 2. Kita dihadapkan pada ketegangan di Sakifah. Disinilah ancaman perpecahan mulai memanas. Situasinya saat itu udah persis kayak film thriller politik yang tegang habis. Akar konfliknya sebenarnya gampang dipahami. Di satu sisi kita punya kaum Ansar. Mereka ini penduduk asli, pembela tangguh kota Madinah yang ngerasa harus gerak cepat nentuin pemimpin baru. Di sisi lain ada kaum Muhajirin, keluarga terdekat Nabi dan kepemimpinan asli Quraisy yang lagi sibuk ngurusin jenazah dan jelas kaget banget sama manuver dadakan ini. Masing-masing ngerasa punya argumen yang kuat, ya kan? Dan adu argumen ini hampir aja bikin kepemimpinan terbelah dan berujung pertumpahan darah seketika, padahal jenazah sang Nabi aja belum sempat disemayamkan. Di bagian ketiga inilah, kita ngelihat jalan diplomasi yang diambil. Soft power ala Abu Bakar benar-benar dimainkan di sini. Di tengah kepanikan massal itu, Abu Bakar ngeluarin satu pernyataan deeskalasi yang brilian banget. Beliau bilang, kamilah para amir dan kalian para wazir. Wah, ini sih contoh kelas dunia dari teknik validasi. Abu Bakar dengan cerdasnya mengakui, memuji, dan benar-benar menghargai pengorbanan luar biasa kaum Ansar. Tapi di waktu yang sama, beliau tetap tegas ngingetin mereka soal ketetapan Rasulullah kalau hak kepemimpinan umat itu ada pada kaum Quraisy. Kalau kita bedah strategi diplomatik beliau, itu rapi banget. Langkah pertama, beliau mulai dengan memuji kaum Ansar. Ini ampuh banget buat nurunin puluhan derajat tensi. Langkah kedua, beliau nyampein hak Quraisy berdasarkan pesan Nabi. Nah, langkah ketiga ini yang paling keren. Beliau nggak nyalonin dirinya sendiri. Beliau malah nawarin alternatif, nyuruh audiens milih Umar atau Abu Ubaidah. Taktik diplomasi tanpa pamrih ini sukses besar netralisir ancaman perpecahan. Hasilnya, Umar yang lagi emosional banget justru nolak dan langsung membaiat Abu Bakar. Diplomasi beliau sukses meredam ketegangan antara Muhajirin dan Ansar, serta menyelamatkan persatuan umat dari ujung tanduk. Masuk ke bagian 4. Urusan dalam kelar, sekarang giliran ancaman eksternal lewat ekspedisi Usamah. Nah, dari sini muncul dilema strategis yang bikin pusing 7 keliling. Ujian ternyata belum selesai. Persis di saat umat baru aja bisa napas lega dari krisis politik internal, ancaman militer langsung ngintip. Pertanyaannya, setelah persatuan internal aman, apakah pasukan Usamah ini harus tetap diberangkatkan? Logikanya gimana coba? Ini berarti ngirim kekuatan militer utama Islam jauh ke utara buat ngelawan pasukan raksasa Romawi, di saat kota Madinah sendiri lagi dalam kondisi paling rentan dan rawan diserang kaum pemberontak. Pasti dong banyak banget penolakan yang muncul, dan harus diakui argumen mereka masuk akal banget. Pertama, Usamah, sang panglima, umurnya masih di bawah 20 tahun. Kedua, Madinah bakal ditinggal nyaris tanpa penjagaan. Ketiga, kabilah-kabilah Arab di luar sana udah terang-terangan siap buat memberontak. Tokoh-tokoh senior kayak Umar bahkan sampai memohon ke khalifah baru ini buat ngebatalin aja ekspedisinya, atau seenggaknya ganti komandan mudanya demi keselamatan kota Madinah. Di bagian 5, kita bakal bahas ketegasan demi umat. Mode Panglima Abu Bakar bener-bener nyala di sini. Di titik ini, kita ngelihat pergeseran gaya kepemimpinan yang drastis banget. Dari yang awalnya diplomat lembut, jadi komandan yang nggak bisa digoyahkan. Dengerin deh, klimaks dari ketegasan beliau. Demi nyawa Abu Bakar, bahkan jika binatang buas akan menyerangku, aku akan tetap mengirimkan pasukan Usamah.
Luar biasa, merinding nggak sih dengar tekad beliau? Beliau nolak segala bentuk kompromi kalau udah menyangkut perintah terakhir Rasulullah. Saking tegasnya dalam ngambil keputusan super sulit ini buat keberlangsungan ekspedisi militer, beliau dikabarkan sampai narik janggut Umar karena marah atas usulan buat ngeganti panglima perang. Tapi yang bikin bener-bener salut, biarpun punya tekad sekeras batu, Abu Bakar tetap mempertahankan etika Islam yang mulia. Coba perhatiin aturan perangnya. Jangan bunuh anak-anak, orang tua, atau wanita. Jangan bakar pohon. Hormati para rohib, dan jangan nyembelih hewan kecuali buat dimakan. Bahkan nih ya, untuk melepas pasukan, beliau rela jalan kaki nyusuri tanah berdebu, berdampingan persis di samping kuda yang ditunggangi Usama. Terus, apa sih impact dari keputusan yang terkesan nekat ini? Kekuatan dan ketegasan untuk tetap ngirim tentara ini ternyata malah berubah jadi kemenangan psikologis yang masif banget. Di satu sisi, Kekaisaran Romawi langsung keder dan gentar ngelihat keberanian unjuk kekuatan yang gak terduga ini. Di sisi lain, suku-suku pemberontak tiba-tiba jadi ragu-ragu. Logika mereka tuh gini, kalau Madinah berani ngirim pasukan segede itu, berarti pertahanan di dalam kota pasti masih dijaga super ketat. Ini benar-benar efek jera yang luar biasa pintar. Hal ini ngasih kita gambaran utuh soal gaya kepemimpinan Abu Bakar. Di satu sisi, beliau pakai diplomasi dan kelembutan yang super efektif buat ngeredam ketegangan internal antara Muhajirin dan Ansar. Tapi di sisi lain, beliau tunjukin ketegasan dan tekad baja untuk ngatasi ancaman eksternal dan para pemberontak. Kemampuan buat nge-switch di antara dua mode inilah yang benar-benar nyelamatin negara Islam yang masih muda itu dari kehancuran total. Jadi, apa inti dari semua cerita ini? Jawabannya jelas banget. Persatuan umat itu bisa dicapai lewat kelembutan di urusan internal, tapi butuh ketegasan mutlak di urusan eksternal. Inilah rumus manajemen krisis yang diwariskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian pikirin. Dalam kehidupan kalian sendiri, kapankah kalian harus menggunakan diplomasi yang lembut? Dan kapan kalian harus berdiri tegak, gak tergoyahkan kayak batu karang? Kisah sejarah Abu Bakar ini benar-benar sebuah masterclass yang gak bakal lekang oleh waktu. Makasih banyak ya udah nyimak sesi bedah materi ini sampai habis. Semoga wawasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi!